Halo, nama saya Stephen. Hari ini saya akan membahas makalah yang telah saya buat yang berjudul Pembuatan Standar Operating Procedure atau SOP di dalam domain Service Desk berdasarkan kerangka kerja ITIL. Makalah ini saya buat untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah IT Service Science. Ini adalah kata pengantar saya. Bagian daftar isi. Nah, saya akan mulai membahas dari bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang saya menulis makalah ini karena sekarang ini banyak perusahaan yang telah menggunakan teknologi informasi untuk mendukung operasional bisnis mereka dan juga mencapai tujuan perusahaan. Akan tetapi saat ini bukan hanya untuk informasi teknologi, bukan hanya untuk membantu operasional bisnis saja, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari operasional bisnis yang sedang berjalan. Akan tetapi banyak perusahaan yang masih belum memiliki pedoman dalam melakukan manajemen layanan TI. Seperti kedua perusahaan yang saya ambil di paper yang akan saya bedah nantinya belum memiliki SOP yang memadai dan layak dijadikan acuan dalam menjalankan operasional sehari-hari. Makalah bedah paper ini memfokuskan pada pembuatan SOP dalam domain service desk berdasarkan kerangka kerja dari ITIL V3. SOP itu merupakan serangkaian panduan sistematis yang terdokumentasi secara lengkap, jelas, dan rinci mengenai proses, peran, dan tugas setiap individu atau kelompok yang dilakukan sehari-hari di dalam suatu organisasi. Kalau ITIL itu adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang menggambarkan best practice dalam manajemen layanan teknologi informasi. Best practice itu adalah suatu pedoman yang sudah berjalan dan menghasilkan dampak yang baik. Kalau service desk itu adalah titik utama atau single point of contact untuk komunikasi antara staf internal dengan unit IT saat memiliki permasalahan atau pertanyaan yang berhubungan dengan IT. Sedangkan service desk merupakan bagian dari service operation dalam menyampaikan tingkatan layanan yang telah disetujui sebelumnya kepada user dan customer, dan untuk mengelola teknologi, aplikasi, dan infrastruktur yang mendukung penyampaian layanan. Rumusan masalah berdasarkan uraian di atas, penulis saya telah menyusun beberapa masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, diantaranya sebagai berikut. Service desk yang masih belum diimplementasikan secara sepenuhnya karena kurangnya pedoman seperti SOP. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia karena proses yang masih manual. Tujuan saya menulis makalah ini karena untuk dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan cara mengimplementasikan SOP yang memiliki sistem dan aliran kerja yang sistematis. Kedua, mampu memahami pembuatan SOP yang berdasarkan best practice ITIL V3. Bab 2 di landasan teori. Jadi yang pertama itu adalah SOP yang telah kita bahas yang telah saya bilang sebelumnya itu kan adalah sebuah serangkaian proses terpadu. Nah, atau lengkapnya bisa dibaca di sini. Kemudian perancangan SOP yang kita buat akan mengacu pada peraturan pemerintah atau dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 35 tahun 2012 yang terkait dengan pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Yang kedua, service desk itu adalah program antara end user atau pemakai dan melakukan komunikasi dengan bagian TI saat membutuhkan bantuan yang berhubungan dengan IT. Bantuan yang biasa diminta oleh user dapat berubah masalah tentang akses informasi atau ada masalah dan knowledge sharing. Beberapa contoh dari tanggung jawab dari service desk menurut ITIL yaitu meliputi proses dalam tahapan service operation adalah access management, problem management, event management, request fulfillment, dan incident management.
Selain itu, service desk juga mencakup beberapa proses pada tahapan service transition yang meliputi proses asset and configuration management dan knowledge management. Nah, ITIL V3 itu adalah suatu kerangka kerja atau framework yang berisikan tentang best practice dalam melakukan penerapan manajemen layanan TI. ITL itu berisikan serangkaian model, proses, dan fungsi yang terkoordinasi yang dapat dimanfaatkan sebagai panduan dalam usaha mengkoordinasikan proses TI dan proses bisnis yang berkaitan dengan manajemen layanan TI. ITIL terdiri dari 5 tahapan, yaitu service strategy, service design, service transition, service operation, dan kemudian continual service improvement. Metode penelitian yang saya ambil dalam menulis makalah ini adalah metode penelitian kualitatif, karena makalah ini berasal dari analisis jurnal yang secara garis besar membahas tentang pembuatan SOP. Makalah ini juga secara deskriptif membahas masalah yang telah diuraikan di atas. Subjek penelitian yang saya gunakan dalam penulisan makalah ini adalah PT Sugi Rahayu Bahagia atau disingkat PT SRB yang bergerak di bidang transportasi dan PT XYZ yang bergerak di bidang properti. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah literatur review karena saya melakukan analisis topik permasalahan yang ada pada suatu jurnal dan menggunakan data yang ada dalam jurnal tersebut. Alat pengumpulan data yang saya gunakan adalah dokumentasi dari jurnal dengan menggunakan searching engine Google. Bab keempat, hasil dan pembahasan saya. Yang pertama saya akan membahas tentang jurnal pertama yang saya rangkum yang berjudul Pembuatan Standar Operasional Prosedur Service Desk berdasarkan kerangka kerja ITIL V3. Studi kasus PT XYZ Semarang. Subjek penelitian yang saya ambil itu adalah PT XYZ dengan teknik pengumpulan data berupa survei dan alat pengumpulan data berupa lembar survei. Analisis yang digunakan dalam makalah ini adalah analisis GAP 3. PT XYZ saat ini belum memiliki SOP yang memadai untuk digunakan sebagai acuan dalam menjalankan unit service desk. Unit ini masih menggunakan tenaga manual untuk melakukan sistem tiketing banyak insiden yang terjadi secara berulang dan terus meningkat karena kinerja unit service desk PT XYZ saat ini masih tidak efektif sehingga membutuhkan tata kelola yang lebih terstruktur. Pembuatan SOP ini akan menggunakan kerangka kerja ITIL V3 sebagai acuan dan service desk yang merupakan bagian dari service operation. Pembuatan SOP ini diinisialisasi dengan menggunakan metode analisis gap. Proses yang dimuat ke dalam SOP merupakan hasil antara kesenjangan antara kondisi terkini dari service desk PT XYZ dengan panduan service desk ITIL versi 3. Metodologi alur penelitian dapat dilihat di bawah ini. Nah, setelah kita melakukan analisis, proses yang telah diterapkan di perusahaan XYZ itu terdiri dari 4, yaitu 1. Case management atau dikenal dengan istilah incident management dalam ITIL. Yang kedua, pemenuhan layanan TI atau dikenal dengan nama request fulfillment. Yang ketiga, manajemen masalah atau dikenal dengan problem management. Yang keempat adalah manajemen aset atau dikenal dengan configuration and asset management. Hasil analisis gap berupa usulan yang didapatkan dari analisis kondisi terkini dengan analisis kondisi ideal standar yang digunakan sebagai acuan dalam ITIL versi 3. Ini adalah hasil analisis gap. Dari hasil analisis gap yang dilakukan, kemudian akan dirancang SOP, prosedur perancangan SOP berdasarkan pada kondisi terkini yang ada dan disesuaikan dengan proses pada ITIL versi 3. Gambar di bawah ini adalah gambaran penjelasan asal prosedur yang akan dihasilkan kemudian. SOP yang telah dibuat akan diuji untuk memastikan bahwa SOP dapat diterapkan secara baik.
Dengan kata lain, SOP harus lulus uji verifikasi dan validasi. Terdapat dua skenario dalam melakukan pengujian SOP yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dan simulasi SOP dan survei. Dapat dilihat hasilnya di bawah ini. Kemudian yang kedua, jurnal kedua saya adalah pembuatan standar operating procedure atau SOP Domain Service Desk berdasarkan kerangka kerja ITL V3. Subjek penelitian yang diambil adalah PT Sugi Rahayu Bahagia atau PT SRB. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah metode observasi dengan alat pengumpulan data berupa lembar observasi dan observasi langsung. Analisis data menggunakan metode PDCA atau Plan Do Check. PT SRB saat ini belum memiliki suatu dokumen SOP yang layak untuk dijadikan sebagai acuan dalam standar operasional bisnis proses bisnisnya. SOP di PT SRB saat ini hanya berbentuk gambar dan tidak efisien dalam menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan serta operasi perusahaan. Pembuatan SOP PT SRB menggunakan best practice dari ITL V3 dan akan dibantu dengan metode PDCA atau Plan Do CE. PDCA digunakan untuk kegiatan yang berkelanjutan dan menghapus pemborosan di tempat kerja, memperpendek siklus kerja dan produktivitas. Metodologi ini memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan. Tujuan dari penerapan sistem ini yaitu membantu proses operasional yang ada di dalam perusahaan. Metode yang dipakai untuk penelitian ini yaitu metode observasi dan metode PDCA. Selama observasi, pengidentifikasian masalah adalah langkah awal dalam memulai analisa. Menganalisa masalah identifikasi dilakukan sesuai dengan hasil observasi terkait dengan kondisi perusahaan saat ini. Langkah ini dilakukan dari masukan berupa permasalahan yang ditemukan pada objek penelitian. Maka diperlukan penggalian data sesuai dengan penelitian ini. PDCA adalah metode pendekatan yang terdiri dari 4 siklus berulang dan digunakan dalam proses bisnis yang berkelanjutan. Metode penelitian dapat berupa kerangka atau model konsepsi. SOP yang telah dibuat harus mampu meminimalisir kesalahan dan kerugian serta penanggulangan keadaan yang terjadi di saat terjadi kejadian atau masalah. Pemetaan permasalahan yang terjadi dalam konten incident management terdapat dalam tabel 1, bisa dilihat di bawah ini. Berdasarkan hasil dari perbandingan dalam tabel 1, ditemukan permasalahan ketika melakukan aktivitas penanganan insiden. Dan permasalahan yang ditemukan kemudian disesuaikan dengan langkah-langkah penanganan insiden yang terdapat dalam ITL versi 3. Hasil dari tahapan ini menghasilkan prosedur atau SOP yang bertujuan sebagai panduan standar dalam proses menangani insiden. Yang pertama, membuat prosedur pencatatan insiden. Tahapan pembuatan SOP pencatatan insiden merupakan langkah awal. Tahapan ini memiliki 3 proses, yaitu incident logging, incident identification, dan incident categorization. Yang kedua, membuat prosedur penanganan insiden. Tahapan ini merupakan tahapan yang terjadi ketika melakukan penanganan insiden yang sedang terjadi. Tahapan ini memiliki 3 proses, yaitu initial diagnosis, incident prioritization, dan incident escalation. Yang ketiga, membuat prosedur penyelesaian insiden. Tahapan pembuatan prosedur penyelesaian insiden merupakan tahapan dalam melakukan penyelesaian insiden yang terjadi. Tahapan ini memiliki 3 proses, yaitu resolution and recovery, investigation and diagnosis, dan incident closure. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan PT SRB, didapatkan visi dan misi perusahaan, KPI perusahaan, profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan tanggung jawab masing-masing staf karyawan. Informasi yang diperoleh selanjutnya yaitu layanan TI yang digunakan dalam mendukung jalannya operasional layanan saat ini kondisi perusahaan dan proses pengelolaan insiden belum begitu sesuai dengan SOP yang terkait dengan topik penelitian ini. Hasil dari observasi yang telah dilakukan digunakan untuk pembandingan proses penanganan insiden saat ini dengan berbasis ITIL.
Berdasarkan tabel di atas diketahui beberapa proses tahapan yang terdapat pada Incident Management Service Operation ITL V3 telah dilakukan oleh Unit Service Desk SRB. Namun beberapa proses masih belum mengacu pada kerangka kerja ITL V3. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penambahan proses kegiatan atau standar ukuran tertentu di dalam pembuatan dokumen rencana Incident Management yang mengadopsi framework ITL V3. Pembahasan dari penelitian ini. Di jurnal pertama saya penulis jurnal tersebut menggunakan metode analisis gap yang lebih mendapatkan detail dari permasalahan kondisi terkini, dan sedangkan di jurnal kedua tidak menggunakan metode analisis gap, melainkan mereka menggunakan metode observasi dan PDCA yang tidak terlalu menjelaskan detail permasalahan. Di jurnal pertama, penulis lebih rapi dan isi yang sangat relevan dengan judul. Berbeda dengan jurnal kedua yang tata cara penulisannya agak tidak rapi dan memiliki persamaan antara judul dan isi yang tidak begitu relevan. Dari kedua jurnal ini saya mendapatkan beberapa tambahan wawasan, yaitu dengan menggunakan kerangka kerja ITL versi 3, penulis dapat membandingkan kondisi terkini layanan TI dalam sebuah perusahaan karena memiliki suatu standar atau pedoman yang layak dalam membandingkan. Yang kedua, ITL dapat membantu sumber daya manusia untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam menjalankan operasional sehari-hari. Bab kelima sudah di kesimpulan dan saran. Dari jurnal pertama, saya menyimpulkan bahwa dengan dibuatnya SOP berdasarkan kerangka kerja ITL V3 telah membantu PT XYZ untuk lebih cepat menangani insiden yang terjadi berulang-ulang maupun insiden baru yang terjadi. Dan dengan adanya SOP ini dihasilkan juga beberapa kebijakan dan formulir untuk melengkapi SOP, dan keseluruhan isi SOP dapat dibukukan dan dilengkapi dengan struktur organisasi Service Desk PT XYZ. SLA atau Service Level Agreement, kebijakan eskalasi, instrumen pendukung SOP berupa form-form, dan usulan desain pembuatan aplikasi knowledge base. Dari jurnal kedua, perancangan SOP juga menghasilkan insiden manajemen yang membantu PT SRB dalam menangani permasalahan TI lebih cepat dan memulihkan kembali layanan TI secara normal sesuai dengan proses insiden management dan dapat langsung digunakan sebagai panduan dalam menangani insiden layanan TI. Saran saya untuk perusahaan yang akan membuat SOP untuk melakukan pengujian terlebih dahulu untuk mengetahui validasi dan efektivitas SOP dalam membantu service desk agar tidak terjadi kesalahan fatal setelah melakukan pengimplementasian SOP. Saya juga menyarankan perusahaan yang akan merancang SOP menambahkan proses-proses service desk yang belum diterapkan dalam pembuatan SOP ini. Terima kasih semuanya telah mendengar.